Assalamualaikum. Halo. Ketemu lagi dengan saya, Lutfia Rafifah, mahasiswi Fakultas Kehutanan Insiper, jurusan Sarjana Konservasi dan Restorasi Hutan. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang remote sensing. Apa itu remote sensing? Mari kita bahas. Remote sensing atau penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, kapal, drone, atau alat lain. Beberapa manfaat dari remote sensing ialah identifikasi penutupan lahan atau land cover, identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan, manajemen dan perencanaan wilayah, manajemen sumber daya hutan, eksplorasi mineral, pertanian dan perkebunan, manajemen sumber daya air, dan manajemen sumber daya laut. Secara khusus, satelit digunakan sebagai wahana yang membawa sensor-sensor pencitraan untuk melakukan tugas tersebut, sehingga disebut sebagai satelit penginderaan jauh. Deteksi dan pemisahan objek atau rupa bumi mencakup pendeteksian dan perekaman energi radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek atau material permukaan. Objek yang berbeda akan memberikan nilai dan jenis energi yang berbeda pada spektrum elektromagnetik. Suatu sistem penginderaan jauh menggunakan sensor yang dibawa satelit atau pesawat terbang dapat berupa sistem aktif atau pasif. Sistem sensor aktif menggunakan energi yang dipancarkan sendiri dari satelit atau pesawat, sedangkan sistem sensor pasif mengandalkan iluminasi atau pencahayaan dari matahari atau emisi dari objek untuk pengawatannya. Data citra optik diperoleh satelit dari sistem sensor pasif, sedangkan data kontur atau rupa bumi dan citra radar didapatkan dari sistem sensor aktif. Gambar tersebut menunjukkan sistem penginderaan jauh dengan elemen-elemennya. Sumber pencahayaan merupakan kebutuhan dasar dalam penginderaan jauh untuk menyediakan energi elektromagnetik pada sasaran pengamatan. Pada instrumen pasif, sumber energi umumnya adalah matahari, sedangkan instrumen aktif, sensor memancarkan sendiri pulsa energinya. Pada saat energi tersebut bergerak dari sumber menuju sasaran, akan terjadi interaksi dengan atmosfer. Interaksi ini terjadi dua kali karena setelah itu energi bergerak dari sasaran menuju sensor sehingga terjadi hamburan atmosferik pada radiasi energi. Pada saat mengenai sasaran, energi tersebut berinteraksi dengan objek sasaran bergantung pada sifat-sifat objek dan energi radiasinya. Setelah energi dihamburkan atau dipancarkan oleh objek sasaran, suatu sensor akan mengumpulkan dan merekam radiasi elektromagnetiknya dari jarak jauh tanpa terjadi kontak dengan objek sasaran. Setelah direkam oleh sensor, informasi akan dikirimkan menuju stasiun penerima dan pengolah untuk diolah menjadi citra digital maupun hard copy. Citra tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara visual maupun digital untuk mengekstraksi informasi pada objek sasaran. Tahap akhir dari penginderaan jauh adalah menerapkan informasi yang didapatkan untuk mencari informasi baru atau untuk membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan.